selalu orang tua tuh bilang anak durhaka, anak durhaka. Gak ada orang tua. Orang tua tuh juga durhaka, tau nggak? Orang tua tuh juga durhaka, tau nggak? Seorang suami, seorang laki-laki itu lebih mendahulukan menafkahi istrinya apa menafkahi ibunya? Nggak pernah saya cerita di tempat manapun loh. Rumah tangga saya hampir pisah. Dan istri dan ibu sering cekcok. Karena ibu saya menganggap bahwa kamu itu adalah bukan anakku. Kamu ngambil anakku. Istri bilang, aku ratu di sini yang punya rumah. Saya kejepit sandwich. Salam saya buat semua ibu-ibu hebat di rumah, dimanapun berada. Buat anak-anak semuanya sayangin ibu kalian. Demi Allah, nanti kalau kalian nggak punya ibu, kalian tahu rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kedatangan satu, sebenarnya aku nggak mau bilangnya bintang tamu, aku nggak mau ya. Tapi ini merupakan sosok guru, sosok sahabat, sosok yang nggak pernah aku bayangkan untuk bisa berteman dan menjadi teman setiap hari. Bener banget. Jadi kalau sosok yang satu ini nih, kalau krunya, krunya pada chat, sama aku nggak aku tanggepin. Tapi kalau beliau udah chat, aku nggak bisa nolak. Ustadz Fatih Karim! Ya Allah, warga Bogor. Selamat datang. Sebelumnya pernah nggak konsultasi ke butik gitu bikin baju, Ustadz? Ada. Ada ya? Untuk jubah, berangkat umroh pasti. Nah ini sekarang butiknya keren banget. Ya Allah, selamat datang di butik Haji Igun. Udah lama pingin kok nggak diundang-undang ya. Gitu. Padahal tetangga ya. Iya, yang lain pada diundang, saya nggak diundang. Ada apa gitu. Ternyata sekali ngundang langsung pagi-pagi. Jadi customer pagi hari ini nih memang hari ini kita padat banget ya. Jadi kita ngubar Ustadz ya. Alhamdulillah butik hari ini buka dari jam 6 pagi. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustadz, aku tuh nggak pernah menyangka, Masya Allah bisa kenalan sama Ustadz. Alhamdulillah. Jadi pertemanan kita tuh berawal dari haji tahun lalu. Dan happy anniversary. Kita setahun berkenalan, berteman. Haji lagi. Iya, ini kita udah mau haji lagi. Ya Allah. Baru setahun tapi kayak puluhan tahun. Luar biasa. Jadi waktu itu customer kita tuh ketemu di salah satu restoran di Zamzam Tower gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi ya memang kalau kita berbicara tentang berkenalan, bertemu, silaturahmi, itu semua kuasa Allah ya. Allah ditentukan. Kita nggak pernah merancang. Dan waktu itu saya di restoran yang di dalam. Haji Igun lagi di luar makan. Ada teman bilang, Ustadz, Haji Igun ada di luar. Saya bilang, waduh, saya kenal dia. Dia mah nggak kenal saya. Jangan gitu, Ustadz. Ini Mekah, Ustadz. Berkah, Ustadz. Ayo, diajak keluar. Begitu keluar, diajak langsung ngobrolin masjid. Langsung saya bilang, Jigun selamat ya, Masjid Uganda udah selesai, yuk kita ke Yokohama. Jadi Uganda tuh Yokohama, deal, kita langsung berangkat. Jadi habis pulang haji langsung berangkat ke Jepang. Langsung banget. Dan Haji Igun datang, masjidnya selesai dong. Masya Allah. Tasnya ada di situ. Itu keren banget. Ya Allah, tasnya itu ada di bisa situ begitu semua. ya Ustadz ya. Kenapa kalau misalnya kita tuh kalau punya, sebenarnya ini bisa dibilang cita-cita, hayalan, tapi ini benar-benar tembus langit ya Ustadz ya. Saya nggak tahu. Ya Allah tuh kalau udah mempertemukan, luar biasa. Karena dunia yang berbeda. Saya dunia dakwah, Haji Igun dunia artis, selebriti. Nggak mungkin rasanya bisa sedekat ini. Nggak mungkin gitu. Bisa sampai ke Jepang bareng, semua program didukung Haji Igun. Sampai dia jual tas, saya masih ingat banget. Dan dia jual tas, itu live-nya, itu saya masih di Madinah. Jadi kemarin kalau customer ingat, aku sempat jual tas Hermes aku gitu kan. Tas Hermes alhamdulillah laku 500 juta dibeli sama Raffi Ahmad dan alhamdulillah bisa mempercepat pembangunan Masjid Yokohama dan kemarin sudah diresmikan sama Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, duta besar datang resmi. Jadi masjid itu bisa menampung berapa ratus jamaah Ustaz? Sekitar 600 jamaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu masjid satu-satunya dan pertama dibangun dari tanah kosong. Karena rata-rata masjid di sana renovasi. Renovasi atau ngontrak apartemen, Pam. Tapi ini masjid dibangun dengan teknologi Jepang, anti gempa, sampai 9 skala Richter. Dan bangunan desainnya keren banget.
Keren banget. Kita harus ke Jepang lagi. Dan bukan cuma tasnya Haji Igun di situ, Ya. ada kerudungnya juga. Masya Allah. Jadi Kan Haji Igun langsung ngedesain. Udah mau nangis saya. Jadi ternyata masyarakat Indonesia di Jepang, bahkan masyarakat Jepang sendiri itu juga bukan hanya membutuhkan masjid itu buat tempat ibadah, tapi buat tempat berkumpul, buat tempat bersilaturahmi, ya. Dan kemarin juga, Masya Allah ada Habib Jindan juga ikut safari dakwah di sana gitu. Jadi bener-bener kalau di Jepang itu ternyata masyarakatnya itu juga rasa keingintahuan tentang Islam tuh besar banget ya. Tinggi Ustaz. banget. Karena mereka melihat Islam tuh agama damai, agama disiplin, agama tepat waktu, dan sesuai dengan nilai-nilai mereka, kebiasaan mereka. Ternyata begitu melihat Islam, banyak mereka yang tertarik belajar Islam. Akhirnya jadi banyak yang belajar. Belajar Islam, dan banyak juga yang akhirnya convert, pingin masuk Islam. Apa kalau di Jepang itu karena memang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman, hidup pergerakannya semakin cepat, tapi ternyata hatinya kosong. Ada yang hampa. Ada yang hampa. Kita mau milih apa sih? Kita mau tujuan akhir kita tuh Kemana? garis finishnya tuh mau kemana gitu. Tapi boleh tanya nggak nih dari sekian banyak negara, kenapa akhirnya yang dipilih Jepang dan Kok pintar sih? Yokohama ya? Pertanyaannya kok pintar? Dia pintar karena nggak pernah bolos sekolah. Iya, pertanyaannya bagus. Kenapa harus Yokohama, Ustaz? Kenapa harus Jepang ya? Gitu ya. Karena matahari pertama kali terbit di dunia itu dari timur, dari Jepang. Oh, makanya negara matahari terbit. Saya pikir dari Bintaro. Bintaro saking panasnya mataharinya paling dekat. Tapi matahari pertama terbit Jepang. Ya. Nah, saya pernah doa 10 tahun yang lalu waktu ke Jepang. Ya Allah, saya suka banget sama Jepang, bersihnya, disiplinnya, tertibnya, kreatifnya, semua komik, semua robot, semua mobil, motor tuh dari Jepang. Doa. Makanya jangan main-main sama doa. Ya Allah, pingin banget punya masjid di negeri matahari terbit. 10 tahun berikutnya Allah kasih. Jadi negeri matahari terbit maksudnya apa? Azan pertama nih, Allahu Akbar, seluruh dunia ya. Igun dapat pahala, Mampam dapat pahala, saya dapat pahala. Allahu Akbar, terbenam nih di Kanada. Saya dapat pahala, kan saya baru bangun lagi masjid di Kanada. Oh iya. Kita baru mau bangun lagi di Kanada, Pam. Gitu. Bismillah. Jadi kenapa pertanyaan bagus banget? Karena bayangin, saya nanti udah meninggal nih. Setiap orang sholat matahari terbit, subuh, dapat igun, tertransfer pahalanya. Saya tidur lagi, bangun lagi. Terus sampai kiamat. Aduh, merinding saya. Ustadz, kalau misalnya kita tuh... Jadi Jepang. Aku sekarang lagi punya cita-cita baru. Aku pengen punya masjid yang di belakangnya itu nanti ada kuburannya aku. Boleh nggak sih kita? Boleh. Jadi aku pengen di belakang masjid aku itu ada taman, tapi nanti aku pengen dikubur di situ. Jadi aku udah ada bayangannya tuh, masjidnya kayak apa, aku mau bangun tamannya kayak apa. Jadi nggak tahu ya Ustadz ya, ternyata setuju nggak nih Ustadz? Kalau kita beribadah itu kok jadi nagih ya Ustadz ya? Memang. Apa ya? Ada apa di dalam diri itu, kita? Ya? Memang Allah tanam namanya kalau dalam bahasa Arab ghorizatun tadayun. Naluri mensucikan Allah. Naluri membutuhkan Allah. Makanya saya nggak percaya orang jahat. Nggak ada orang jahat. Semua orang itu hatinya baik. Karena di dalamnya sudah ada cahaya Allah yang ditanamkan dalam dirinya. Makanya kalau ada, kenapa ya kalau udah ibadah kangen banget, rindu banget. Kenapa sejauh manapun kita pergi, pasti pingin balik lagi. Karena dalamnya memang udah ada Allah tanam, ghorizatun tadayun namanya. Jadi pas kemarin Masya Allah tuh, kan masjid masjid aku yang di Ciputat itu, Pondok Cabe kan kemarin udah ikrar surat wakafnya gitu. Itu pas kayak udah wakafnya itu jadi kayak gini, buat apa lagi ya gitu. Jadi kayak ada rasa gitu. Dan ini ada contoh kecil ya, kemarin aku diantarin sama teman aku, namanya Anjos. Dia walaupun beda keyakinan sama aku. Terus kayak gitu di mobilnya dia itu di tengah itu banyak uang receh. Uang recehnya tuh bukannya selembar 2 lembar, Sat, tapi tebel kayak orang mau lebaran. Gue tanya sama dia, kok uang lu banyak banget? Iya, ini buat parkir sama buat orang yang ada di jalan. Terus dia bilang, awalnya emang berat sih Kak, ngeluarin 500 perak aja itu kayaknya berat ya. Tapi kok semenjak gue standby uang selalu, kok nagih? Ya aku bilang, oh iya nggak apa-apa, sekarang 500 enteng. Abis itu
50.000 enteng, habis itu 500.000 enteng, habis itu 5 juta enteng, habis itu 50 juta enteng. Tapi ternyata memang kita bersedekah pun ada levelnya naik terus ya Ustaz. Dan perbuatan baik itu nagih. Jadi sekali kita berbuat baik, ingin lagi. Dan setiap jiwa itu pasti cinta sama orang baik. Coba deh, semua orang suka ngeliat orang baik. Kayak Ji Igun nih, sedekah subuh. Itu dia nagih, bukan cuma nagih. Yang ngelihat, akhirnya sekarang banyak yang ngikutin. Masya Allah Ustaz. Iya, saya aja merinding. Ya Allah, itu tiap posting gara-gara Haji Igun. Ya Allah. Padahal kalau dulu tuh gara-gara sebotol minuman ya. Gara-gara sebotol, ya kan. Sekarang gara-gara sedekah Haji Igun. Ya Allah, Masya Allah, seneng banget. Makanya itu di sedekah subuh itu, Ustadz kan kita dari Cinta Quran Foundation kan kita juga nge-link ke situ, ya kan. Terus udah gitu, Qadarullah juga, kok bisa gitu, aku punya tetangga, yang tetangga aku tuh punya catering. Jadi Ustadz tahu nggak sekarang kegiatan catering itu apa? Tiap pagi masak. 50% buat sedekah subuh. Dia ngegedein dapur, dia nambah orang. Berkahnya. Dan aku memang nggak kena aliran dana dari sedekah subuh itu. Jadi langsung aja langsung gitu. Jadi kita nggak, maksudnya aku juga nggak mau dikotori dengan, ya kan kita nggak pernah tahu ya titipan-titipan itu. Jadi biar dia yang harus bertanggung jawab amanah sama apa yang udah dilakuinnya gitu. Dan Masya Allah setiap hari tuh ada aja. Insya Allah, Alhamdulillah. Dan happy ya Ustadz ya. Jigun tahu nggak dahsyatnya sedekah subuh? Nabi katakan setiap pagi ada 2 malaikat yang diturunkan dari langit ke bumi, yang mereka satu malaikat itu berdoa, ya Allah berkahi mereka yang bersedekah di subuh harinya. Ya Allah. Bayangin yang sedekah subuh didoain sama malaikat, nggak pernah dosa, nggak pernah maksiat. Dan malaikat satu lagi berdoa, ya Allah hancurkan mereka yang menahan hartanya. Udah, jadi sedekahin subuh aja rutin. Gak usah soal banyak, rutin. Ya, ayo customer. Jadi nggak perlu mikirin berapa banyaknya. Mulai aja dari niat terkecil. Betul. Betul Dan gak sih? ternyata sedekah subuh itu melatih kita dari pagi melepas dunia pelan-pelan. Latihan melepas dunia. Tadi dikit, lama-lama kayak sekarang Ji Igun, nih 500 juta tas gue. Karena rutin. Jadi semua kebiasaan itu di awal dari kecil. Nah, hati-hati Ji, karena kejahatan juga dimulai dari kecil-kecil dulu. Kecil nggak ketahuan, lanjut lagi. Kecil nggak ketahuan, numpuk, akhirnya meledak. Ya jadi itu ibarat kata kita mau bangke ditutupin ya tetap aja lama-lama akan kecium baunya gitu. Tapi kan kalau kalau sedekah subuh ini, apakah harus bagiin sesuatu di kala subuh, atau kita bisa misalkan kalau zaman sekarang kan bisa transfer nih, gitu, transfer ke yayasan apa pas subuh habis sholat subuh. Semua itu tergantung niat ya. Bisa, ya. boleh. Tapi itu bisa kita transfer ke yayasan, mereka nanti akan manage itu. Bisa juga langsung kayak Jigun lebih bagus. Di depan tetanggaku ambil, silahkan. Depan rumah lu. Langsung. Ya mungkin kalau kita masak kan ribet kan Pak. Itu loh yang maksudnya itu kan karena awalnya itu kan aku lihat dari temen kan. Dia karena di rumah ART-nya banyak Stat. Jadi yang dia yang masak, yang apa banyak lah. Kita kan nggak ada, ya kan nggak demen ngumpulin ART kan gitu. Dan hati-hati dengan istiqomah. Ji Igun terus. Ujungnya itu husnul khotimah. Jadi hati-hati dengan perbuatan. Karena orang yang berbuat seperti itu akhirnya begitu. Orang yang rajin main bola, suka bola, cinta bola, biasanya matinya sedang main bola. Orang yang lari lomba lari, wafatnya lagi lomba lari. Teman saya banyak yang wafat lagi maraton. Orang yang rajin sedekah, wafatnya sedang beramal sedekah. Orang yang rajin sholat, wafatnya sedang sholat. Amin. Jadi hati-hati dengan habit. Makanya saya bilang hati-hati sama habit. Habit itu menentukan. Makanya Nabi bilang innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya seseorang itu diwafatkan sesuai dengan akhirnya. Seseorang itu diwafatkan sesuai akhirnya. Artinya apa? Sesuai kebiasaannya. Kurang-kurangin dugem. Nah, ntar mati di kok lo. Hah? Lo lagi gue takut temen-temen gue pada mati lapangan panel. Ya Allah. Tapi berarti kalau kayak gitu itu tergantung dari ya kita memang harus selalu berpikiran positif sama Allah ya. Berprasangka baik, ya kan. Nah, Ustadz ini juga yang menarik perhatian aku ya. Ustadz ini kan kita ini kan punya kita punya
apa namanya ada Amazing Muharram ya kan. Nah di Amazing Muharram itu aku tuh sempat lihat di beberapa postingan Ustadz itu lagi fokus banget sama namanya yang urusan broken home. Ya kan itu aku lagi sering banget, maksudnya Ustadz juga ada kemarin sempat tur ke beberapa kota berbicara tentang broken home. Nah ini aku pengen masukin juga nih di butik Haji Igun gitu, karena kita tuh nggak pernah tahu ya yang namanya penyakit hati itu bermula dari mana. Karena aku juga melihat kayak aku ada beberapa cerita gitu dari teman aku gitu. Dia masa kecilnya memang dia broken home, tapi dia masa kecilnya dia baik-baik aja. Sampai akhirnya dia menjadi bintang yang cukup besar. Setelah dia besar, dia merasa gini, apa sih nih hidup gue nih? Gitu. Kok dia kayak ada kekesalan, ada luka yang dia nggak tahu tuh sumbernya dari mana. Akhirnya dia tinggalkan dunia selebritinya, dia healing. Dia keluar dari dunianya, dan ternyata pas dirunut-runut, mulai sakitnya itu dari broken home-nya itu. Jadi ternyata sekarang ini banyak orang-orang atau manusia itu yang punya menyimpan luka hati masa lalu akibat dari broken home itu. Banget, betul. Jadi kita hari ini adalah hasil kita yang masa lalu. Jadi kita hari ini adalah hasil kita di masa lalu. Saya anak broken home. Bapak ibu saya berpisah. Sejak saya masih SD kelas 5. Bapak saya, ibu saya berpisah, bapak saya kemudian menikah lagi. Ibu saya jadi TKI ke Malaysia. Ibu saya pernah jadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur. Makanya saya baru pulang dari Kuala Lumpur, baru kemarin di Igun WA, semua kenangan tentang ibu muncul lagi. Ibu saya 10 tahun jadi pembantu rumah tangga, nggak bersama suaminya, dan 15 tahun jadi pengusaha di KL. Saya hidup nggak bersama 2 orang tua. Sakit, Ji. Ya enak. Kosong. Bukan cuma itu. Kalau ngelihat bapak ibunya bersama, romantis, saya nangis. Saya nangis di pojokan, pingin kayak gitu. Pengen ngelihat kayak gitu. Pingin. Kenapa? Karena bapak ibu berpelukan, ngobrol bareng. Bagi saya tuh rindu yang dalam. Itu udah mewah banget. Penglihatan udah mewah banget. Lebih mewah daripada apapun. Bahkan sampai ibu saya meninggal dunia, baru bapak saya mengunjungin. Jadi saya luka dalam sebenarnya. Jadi berat untuk kata maaf. Karena sama-sama mereka punya luka. Dan luka itu ke anaknya. Jadi luka broken home itu bukan hanya kedua mereka yang bernikah, tapi ke anaknya. Imbas ya. Dan itu sakit banget. Sakit itu dampaknya kemana-mana. Kalau anak perempuan ngelihat broken home karena bapaknya mukulin ibunya, dia jadi benci laki-laki. Dan dia suka dengan perempuan. Bisa jadi lesbian. Akhirnya begitu. Dan saya banyak yang curhat. Saya tanya ke dalam. Saya gali ke dalam. Bener, rupanya aku benci bapakku, Ustadz. Dia mukulin mama. Dia namparin mama. Aku benci laki-laki. Nah, tuh dari situ masuk. Aku nggak suka laki-laki. Sekarang, ya aku beginilah seperti yang Ustadz lihat. Berawal dari, dia mungkin sebelum dia nggak suka laki-laki, dia nggak butuh laki-laki dulu. Karena dia merasa bahwa perempuan itu tanpa laki-laki bisa. Dan laki-laki jahat. Dan kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki, dia ngelihat bapaknya mukulin ibunya atau pernikahan, dia nggak mau nikah. Dia benci pernikahan. Dia nggak suka nikah. Karena dia bilang nikah itu buat orang sengsara. Nikah itu buat nggak bahagia. Akhirnya dia kemudian nggak mau. Dan akhirnya dia juga mempunyai pemikiran bahwa, oh ternyata pernikahan itu nyakitin orang ya. Aku anti nikah dan aku nggak mau kepada lawan jenis. Akhirnya suka sama sesama. Jadi dampak jiwa tuh sakit, Ji. Sakit. Coba bayangkan ya, saya wisuda, foto sama bapak, ibu di situ. Karena ibu nggak mau foto dekat bapak. Saya bilang, Mah, ayo. Enggak, ada bapakmu. Ya udah, foto wisudanya ada. Sedih banget foto wisuda saya merenggut. Waktu nikah? Waktu nikah juga gitu. Makanya kemarin ada selebriti tuh lagi nikah. Dan punten ya, saya nggak sebutin namanya. Itu kan dari keluarga broken home. Lihat reaksi netizen. Beda. Mamahnya cerita, tolong ya nak, jaga dia. Karena mama nggak pernah meluk dia selama kamu meluk itu. Sakit loh anak broken home. Jangan dikira. Tapi di sini Ustadz kan akhirnya memilih hidup sebagai Ustadz. Dan sekarang Ustadz berusaha untuk orang-orang itu tidak senasib seperti Ustadz gitu. Jadi makanya Ustadz kasih
insight, kasih pemikiran kepada pasangan-pasangan berumah tangga gitu ya. Alhamdulillahnya saya sembuh. Saya sembuh dari healingnya gimana itu. tuh, Ustaz? Nah, sembuhnya Quran. Jadi begitu saya luka, SMP saya bandel banget, Ji. Ya. SMA bandel banget. Ustaz pernah bandel? Bandel. Alhamdulillah pernah bandel. Ya aku yang nggak bahaya pernah loh, Ustaz. Nggak pernah. Apa sih bandel-bandel itu? Apa sih bandel? Apa sih? Penasaran deh bandel. Ji, yang bahaya itu pernah soleh. Iya. Karena pernah bandel mah udah nggak apa-apa. Aku beruntung itu. Aku beruntung pernah disco, pernah dugem nggak lo? Iya dong. Iya kan? Iya, nggak usah kita udah pernah, jadi kita nggak telat jadi orang yang telat ya, Ustaz ya. Udah, saya udah ngerasain itu. Dan bandel itu luka jiwa saya karena broken home. Pelarian. Iya. Ya. Ini aku dapat artikel. Terbiasa dengan luka bisa membuatmu tampak kuat atau justru mati rasa. Yang kita takutin adalah mati rasanya itu ya. Mati rasa, Ci. Dan ternyata kemarin yang anak si ibunya, ternyata anak broken home. Dia mati rasa. Karena rasa itu sudah nggak pernah diakui, nggak pernah divalidasi. Sehingga kemudian dia biasa tuh orang. Nyakitin orang. Bapaknya itu biasa. Ternyata anak broken home. Yang kemarin cekcok. Ya kan? Kemudian apa? Pacarnya atau istrinya, saya belum tahu, katanya sih belum nikah. 360 potong daging. Tulang. Dan dia dulu mantan tukang daging. Ternyata begitu ditangkap di psikolog ditanya, anak broken home. Jadi jangan main-main sama luka broken home. Makanya saya buat eventnya. Tanggal 21 Juni nanti. Itu alhamdulillah ribuan orang belajar. Dan itu Ji, ikut Ji. Dari awal sampai akhir banjir air mata. Karena saya akan cerita detail. Bagaimana proses perceraian ibu saya. Bagaimana ayah saya akhirnya menikah lagi. Bagaimana ibu saya jadi pembantu di Malaysia. Itu. Ampun. Dan kalau berbicara kayak laki-laki menikah lagi, itu kayak sesuatu yang biasa aja ya sebenarnya. Tapi ternyata itu juga sebenarnya menyakitkan ya. Menikah lagi itu bukan sebuah tanda kutip satu kebanggaan. Oh, gue laki nih punya duit. Sadar cewek mau sama gue. Ada yang lain yang dilukai. Itu. Dan masalahnya broken home itu bukan hanya bapak ibu cerai. Bapak nggak pernah ngomong sama ibu. Bapak nggak sekamar sama ibu, sementara anak itu kan ngelihat. Atau suami ada tapi tiada, punya bapak tapi kayak nggak punya bapak. Bapak kayak kanebo kering. Jadi ya tahu kanebo kering, udah kasar keras. Sama anak nggak pernah ngobrol, bapaknya sibuk. Karena bapaknya dulu pejabat, sehingga kemudian anaknya nggak pernah dapat pelukan ayah. Dia rindu pelukan yang lain, makanya dia nyari ayah lain. Jadilah kemudian terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Bisa jadi punya gadun, bisa jadi apa gitu ya. Tahu nggak Ustadz gadun? Gadun. Iya. Jadi banyak banget tipe-tipe broken home itu ya. Banyak. Bukan melulu harus perpisahan. Enggak melulu harus perpisahan. Dan itu nyakitin jiwa. Nyakitin jiwa. Kalau Pam-Pam kira-kira mau sharing apa sama Ustadz? Kan Pam-Pam kan juga korban broken home kan? Tuh kan. Pam-Pam dari tadi soalnya saya perhatiin nangis terus. Mungkin ini momen yang lo bisa lebih... Pam, ntar kita ngobrol bareng deh. Lebih. Saya bantu sembuh. Ya. Karena di saat kita bisa rilis dari permasalahan yang menggulung, pas kita rilis tuh seperti kita air kopi bisa jadi air putih lagi, Ustaz. Betul sih. Sakit banget. Hah? Iya, Pam. Ntar kita harus kumpul deh. Teman-teman yang broken home, yuk kita rilis deh. Nanti saya gali sampai dalam. Itu air mata nggak bersih-bersih, Ji. Sakit, Ji. Sakit. Dan saya itu, ibu saya meninggal dunia, bapak saya nggak beri maaf. Sampai ibu saya sakaratul maut, baru mereka mau saling berpegangan. Segitunya. Saya nangis di pojokan. Itu kalau sebenarnya yang membentengi itu semua tuh ego juga ya, Ustaz? Ego. Karena sifat manusia yang nggak mau kalah satu sama lain, merasa benar. Dia nggak pernah tahu apa yang dia lakukan itu selama ini memakan korban jiwa. Untung orangnya nggak meninggal. Iya kan? Jadi lama-lama koreng, amputasi udah nggak ada kakinya gini, dia masih bisa hidup, ya kan? Hati-hati, karena mati rasa itu membuat orang nggak peduli dengan anak. Dia nggak tahu anaknya sakit.
Dia nggak tahu istrinya sakit loh diselingkuhin. Dia nggak tahu suaminya sakit loh diselingkuhin. Sekarang kan perempuan juga banyak selingkuh. Dia nggak tahu rumah tangga yang hancur itu meninggalkan luka jiwa loh buat anak. Masalahnya luka jiwa itu kan berdampak terus dan terbawa mati. Ya. Makanya saya buat eventnya. Kenapa? Saya tahu Indonesia, tahu nggak Ji? Setiap 2 jam 17 pasang bercerai. Ya. Setiap 2 jam. Ustaz, tapi ini tolong dikoreksi ya. Tugas aku hanya bertanya. Kita kan tadi cerita tentang broken home. Broken home itu terjadi dikarenakan ya salah satu tidak setia dan menikah lagi atau efek-efek lain. Tapi kenapa di Islam itu membolehkan nikah 4 kali bagi laki-laki? Jadi gini, boleh itu beda dengan wajib, beda dengan sunnah. Ya. Boleh itu kan adalah ketentuan syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat. Ada. Jadi jangan ngambil sepotong-sepotong kalau belajar agama. Nah, fatalnya mereka itu kan boleh lakukan. Boleh itu kan nggak dianjurkan. Boleh itu way out kalau terjadi sesuatu. Misal ada pasangan suami istri yang menikah belum punya keturunan. Dan istrinya bilang, suamiku sayang, 10 tahun, 20 tahun kita bersama. Kamu nggak dapat anak dari aku. Aku tetap istrimu. Menikah lagi lah. Boleh. Atau ada laki-laki yang Allah anugerahkan punya kemampuan, maaf ya, kadar seksual yang tinggi. Berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Istrinya tidak mampu. Maka mereka kemudian mencari jalan keluar. Agar tidak berzina, boleh menikah lagi. Jadi menikah lagi itu Ji, itu kayak exit pintu khusus yang disediakan untuk dalam tanda kutip darurat khusus. Nggak semua orang bisa itu. Nah sekarang semua orang mau nikah lagi tapi nggak berani tanggung jawab dan sesuai dengan perintah Allah. Itu yang salah. Itu juga dosa. Iya. Jalan ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itu way out. Ya kan? Nggak semua orang. Saya juga nggak berani ngambil langkah itu. 1 aja berat nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah, apalagi 4. Ya. Nah, kalau misalkan nih, Ustadz, punten banget aku nanya. Kalau jatuhnya nikah lagi tapi tidak diizinkan sama istrinya, itu jatuhnya masih zina atau gimana? Nah, kalau pernikahannya sah. Ya. Kalau dia menikah lagi kan wanitanya tidak perlu jadi wali. Laki-lakinya kan boleh menikah tanpa wali. Sah. Cuma ini masalahnya bukan soal sahnya. Tapi ada hati lain yang terluka kan. Ada anak-anak juga yang terluka kan. Nah jadi ini nggak seringkas itu. Kan boleh. Boleh itu kan nggak wajib kalau saya bilang ya. Jadi tapi sebenarnya kalau laki-laki yang mau menikah lagi itu dia harus ikut konseling juga nggak sih Ustaz? Harusnya. Karena saya bilang gini, tanggung jawab sama 1 istri aja itu berat sih. Apalagi sampai 4. Maaf ya, adilnya itu. Adil tuh gimana? Kalau adil soal rasa nggak mungkin. Adil soal... Pasti ada perbandingan dong. Nafkah. Coba contoh ya. Yang satu dibeliin rumah, yang satu rumah juga. Ayo. Yang satu rumahnya mobilnya listrik. Kuat nggak lu? Yang satu mobil listrik juga loh. Kuat nggak lu? Kalau nggak jangan sok nafsu gitu loh. Jangan sok. Karena ini tanggung jawabnya berat. Nggak mudah gitu loh. Nah sekarang tuh banyak kan kayak gitu. Ngambil sepotong-sepotong. Bahkan nggak bilang-bilang nikah lagi. Dan di Indonesia sekarang itu bisa pidana loh. Oh nikah tanpa istri. Iya. Aku juga pernah baca gini. Kan kalau misalnya menikah itu kan hartanya kan 50% harta istri, 50% harta suami. Nah kalau misalnya suaminya nikah lagi tanpa sepengetahuan istri, terus suaminya itu menghidupi orang lain, itu istrinya berhak untuk ini ya? Ya iya dong, kan ada komunikasi yang harusnya terjalin. Jadi jangan dulu ke nafkah deh. Sekarang tuh suami istri aja banyak nggak bicara. Banyak serumah nggak sejiwa. Mereka tinggal serumah, tapi mereka nggak sejiwa. Pura-pura kerja, pura-pura sibuk. Iya, nggak sejiwa. Lama-lama jadi rumah sakit jiwa. Iya. Lama-lama jadi rumah sakit jiwa. Ini kita nikah nggak sih? Coba, barusan tuh ada yang WA. Apa dia bilang? Ustadz, aku 5 tahun nikah nggak pernah disentuh. Lah sendal aja dipakai, sedih kan gitu. Nah banyak. Nah kalau misalnya kayak gini, Ustadz. Kayak misalnya gini. Misalnya 5 tahun nggak disentuh. Itu aku gimana? Ini mohon maaf aku nanya lagi ya. Kalau di Islam itu kan ada ta'aruf ya. Ada yang namanya nggak kenal, toto jadi nikah gitu kan.
Kadang kita yang pacaran aja, kita pacaran bertahun-tahun aja, Nggak maksudnya kenal. ibarat kata ini mohon Iya, maaf iya, banget. betul. Misalnya nih aku sama Pam-Pam pacaran, kita udah test drive, tahu nih rasanya Pam-Pam enaknya di mana, nggak enaknya di mana. Akhirnya kita kan mau menikah kan, kita tahu nih jalurnya, oh enak gitu kan, oh dinikahin deh karena kita cocok. Gimana kalau kita nggak pernah nyoba, nggak pernah tahu, terus udah gitu ternyata pas udah kita nikah zong. Nah, saya nikah ta'aruf dan sekarang udah tahun ke-21. Itu kuncinya gimana? Sahabat saya nikah udah 30 tahun. Banyak kok yang nikah nggak pakai pacaran, malah nikah yang pacarannya terlalu lama, nikahnya nggak lama. Bisa. Pacarannya 10 tahun, nikahnya 6 bulan. Jadi untuk mengenal pasangan itu bukan pacaran. Itu namanya bukan cinta, itu perbuatan nista. Kalau kamu cinta, kamu nikah. Bukan pacaran. Ya. Pacaran itu bukan jalan untuk pernikahan. Islam itu ketika kemudian dia cocok, kita cocok, ta'aruf. Ketika ta'aruf itu kan boleh saling mengenal, melihat misalnya keluarganya bagaimana, bertanya masa lalu seperti apa sehingga lebih dekat, kemudian akhirnya menikah. Dan ternyata kita baru kenal pasangan kita ketika menikah. Banyak yang kayak gitu ya? Iya. Bahkan banyak juga yang udah nikah aja belum kenal pasangannya. Emangnya kenal Haji Igun bisa setahun 2 tahun? Nggak bisa. Barangan loh. Tahu kan lo gue begini. Pam, ini mumpung ada Ustadz Fatih. Ada nggak mungkin advice Ustadz Fatih yang setidaknya bisa merilis apa yang ganjel di hidup lo? Tadi sih aku sempet pas Ustadz bilang, alhamdulillah aku sembuh gitu, dari luka broken home si anak di masa dulu itu. Terus Ustadz bilang kayak, saya baca Quran gitu, which is aku ngelakuin juga. Setelah aku mencari cara untuk sembuh. Iya, tapi aku di satu sisi aku nggak mau nyalain kedua orang tua aku, karena buat aku itu juga bukan sesuatu yang mereka mau. Tuh. Dan aku jarang banget bahas ini gitu, karena aku takut juga ketika aku bahas kedua orang tua aku berpikir kok, oh ternyata aku melukai anak aku. Gitu. Itu yang akhirnya aku selalu bawa sampai sekarang. Jadi lo jaga perasaan kedua orang tua ya? Iya, sayang. Dan masing-masing pun udah pada bahagia sekarang. Yang which is aku nggak pernah mau. Kayak nggak apa-apa biarin gue yang sakit. Allah. Daripada sampai akhirnya aku nggak pernah mau ngomong kayak misalkan ada kesempatan terus diomongin kayak gimana lu dulu gini. Aku nggak mau pas mamaku lihat kayak Masya Allah, jadi ternyata astagfirullahaladzim gue ngeliat anak gue dulu sakit gitu. Karena aku tahu apa yang udah dialamin mereka pun juga menyakitkan. Tapi mungkin ini yang jadi kendala ya. Karena tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua juga. Karena egoisnya orang tua juga menganggap anaknya baik-baik saja padahal ternyata enggak. Ji, selalu orang tua tuh bilang anak durhaka. Gak ada orang tua. Orang tua tuh juga durhaka, tau nggak? Ini orang tua dengerin ya, nggak karena orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik itu dia durhaka sama Allah. Anak yang tidak dinafkahi dengan baik itu namanya orang tua durhaka. Jadi bukan hanya anak yang durhaka, orang tua juga bisa durhaka. Ya. Ketika orang tua nggak didik sholat, orang tua nggak pernah meluk anak, ternyata pelukan itu dirindukan sama anak loh, Ci. Dan jujur yang membuat aku malah jadi lebih terluka itu mungkin bukan kedua orang tuaku, mungkin justru orang-orang di sekeliling mereka yang memperlakukan aku sebagai lu anak broken home. Nah, tuh kan. Lu selalu dibeda-bedakan. Banget. Karena begitu. Saya juga ngerasain itu. Iya. Jadi aku kayak tahun-tahun kayak. Saya pernah gagal nikah gara-gara dianggap kamu anak broken home. Oh, takutnya nular. Iya. Dia bilang ke calon saya, jangan nikah sama dia. Bapak mamanya cerai. Karena anak broken home, dia akan gampang cerai lagi. Gitu. Tuh kan. Takutnya jadi kayak estafet. Iya, estafet. Estafet perceraian. Padahal enggak ya, Ustaz? Itu bener tuh Papam tuh. Stempel orang sama dia jadinya jelek.
Padahal dia nggak gitu. Kadang kita suka kayak kayak memberikan statement kayak we're okay, kita baik-baik aja kok. Nggak semua orang yang orang tuanya berpikir kita harus jadi hancur gitu. Betul. Kita sampai mau membuat statement seperti itu buat orang-orang tuh nganggap kita tuh kayak kita biasa aja gitu. Tapi nggak akan didengar, Pam. Nggak akan didengar. Karena orang udah stempelnya negatif sama kita. Tapi sebenarnya Ustadz, zaman sekarang generasi sandwich ini bukannya lebih frontal dibandingkan generasi kita, saya ya. Kayak anak sekarang ini kan mudah untuk berargumen, mudah untuk meluapkan apa yang terjadi pada diri mereka gitu. Tanggapan Ustadz gimana? Iya, anak-anak sekarang itu hidup di zaman yang berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Ya. Orang tua kita dulu nggak bicara sama anak tuh biasa. Anak sekarang nggak ngobrol sama orang tua nggak bisa. Iya. Pola pendidikannya beda. Beda. Dulu orang nonton TV, sekarang orang semua bisa jadi TV. Ya. Semua orang punya akun masing-masing yang bisa buat TV. Apa yang dia lihat itu jadi barometer ya? Nah, orang tua sekarang tuh nggak mau update, nggak mau belajar. Ya. Gayanya gaya orang tua zaman dulu, sementara anak-anak zaman sekarang terjadi senggang antara orang tua dengan anak. Akhirnya nggak ada bicara. Dan tahu nggak sih sekarang banyak anak-anak di sana yang sandwich akhirnya menghidupi orang tuanya jadi beban. Dia bilang apa? Gue beban, harus transfer papa sama mama. Gue juga harus nafkahin anak istri gue. Kejepit dia. Nah ini yang ini juga ada masukan dari ini ya. Banyak orang tua yang suka minta dibiayain sama anaknya. Anak investasi masa depan orang tua. Padahal anak juga lagi susah, tanggapan Ustadz. Nah, sedangkan ada agama bilang sayangilah orang tuamu, insya Allah berkah. Tapi kalau boncos juga gimana tuh? Iya. Jadi sikap kita ke orang tua harus birrul walidain. Apa adanya? Ya, birrul walidain itu bakti. Ya. Sayang sama orang tua. Ya. Saya itu bukan pesantren. Ya. Saya itu lulusan IPB. Ya. Institut Pesantren Bogor. Ya. Saya lulusan IPB, bahkan dibilang institut fleksibel banget. Ya. Kok bisa jadi dai? Saya itu sayang sama ibu saya banget. Didoain sama ibu saya. Ya Allah, anakku ada 2, salah satunya jadi dai, jadi ustadz. Beneran. Dan ibu saya sakit, cerai sama bapak. Itu hidupnya saya tanggung semuanya. Rezeki saya berkah. Ya. Walaupun saya tertatih-tatih membiayai orang tua saya. Gak apa-apa. Jadi istilahnya nggak ada istilah boncos atau istilah nyakitin orang tua. Cuma orang tua juga harus ngerti. Anaknya lagi susah, jangan banyak bebanin, jangan banyak minta. Anak tuh tahu kok, ingin sayang sama orang tuanya, menghidupi orang tuanya. Ibu saya, Ji, itu tinggal sama saya di rumah. Saya biayain. Tahu nggak, saya 5 tahun tukang sate. 2 tahun tukang kerupuk. Saya 3 tahun jualan buku di pinggir masjid. Saya biayain 2 wanita. Anak laki-laki, harus tegar. Biayain istri dan biayain ibu saya. Karena bapak, suaminya kan sudah nggak biayain lagi. Ya. Dan alhamdulillah berkahnya luar biasa. Ya. Dan saya sangat yakin anak yang bakti sama orang tuanya rezekinya berkah berlimpah. Amin. Itu mah aku percaya banget. Itu baru kejadian. Bener tuh. Jadi mamaku kan suka ziarah sama pengajiannya. Ngaji ke Jangan sana, ngeluh, kesini. jangan ngeluh. Enggak. Jadi kayak ini baru kayak ini belum ditransfer gajian gitu kan. Terus ya udah, terus tiba-tiba kayak si mama kan pengen ziarah gini. Walaupun cuma tarik napas kayak aduh gue baru bilang belum gajian gitu. Iya ntar gitu. Terus kayak mikir ya udahlah transfer aja dulu biar dia tenang gitu ya. Udah habis transfer malamnya aku dapat gajian. Bener. Wow. Bener. Saya sering dapat keajaiban kayak gitu. Dilancarin. Ibu saya masuk rumah sakit. Tiba-tiba ada orang udah 20 tahun gak ketemu. Coba bayangin. Ketemu di masjid. Ustadz apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Ustadz ingat nggak dulu yang mempertemukan salah satu ada bisnis sekarang? Sekarang bisnisnya ngetop banget. Hasilnya ratusan miliar. Ustadz loh yang nemuin saya sama dia. Iya ya, gimana kabarnya? Oh sekarang bisnisnya hebat Ustadz. Ustadz minta nomor rekening dong. Begitu dikasih. Ji, itu angka triple digit. Jebret. Mas, saya sampai nangis. Buat apa nih? Saya dengar ibunya Ustadz lagi sakit ya. Buat ibunya Ustadz. Rezeki ibu saya ada di saya. Jadi kadang-kadang kita tuh suka lupa sayang sama orang tua. Cuma tadi orang tuanya yang harus ngerti. Ya. Bukan anak. Anak sih insya Allah sayang sama orang tua. Insya Allah sayang sama orang tua. Saya, Ji,
Ibu saya tuh hidup sama saya 15 tahun. Ya. Sampai meninggalnya di pelukan saya. Ya. Saya yang mandiin. Ya. Saya yang kafanin. Ya. Saya yang sholatin. Ya. Saya yang sampai nguburin ke jenazah. Sampai ke liang lahat. Itu ending puasnya ya? Ending akhirnya. Ending akhirnya. Ending akhirnya. Nah, tahan dulu ya Ustadz ya. Kalau kita berbicara ending ya, yang namanya sarapan atau makan atau cemilan itu nggak pernah ada endingnya betul. Ustadz. Karena itu startingnya. Itu starting point dalam keseharian. Ini pegang walaupun Anda broken home ya. Oke, ini kamu nggak akan broken. Nah, di tangan kita sudah ada Dilan Matcha Crunchy Caramel. Nah, apapun permasalahan hidup kita, insya Allah Dilan Matcha Crunchy Caramel ini salah satu varian Dilan Matcha Series yang bisa memberikan solusi ya. Pastinya solusinya apa Kak Igun? Karena ini gampang banget dibawa kemana-mana dan nggak pakai repot. Betul. Kita cobain dulu ya. Oke. Jadi Kak, emang ini bener banget sih Dilan Matcha Crunchy Caramel tuh seenak ini. Ya pasti dong Pam, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin rindu. Dan ini selain enak nih, si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cemilan yang anti ribet banget. Jadi customer boleh langsung aja di stok banyak banget di mobil, di rumah, di tas, di mana aja. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja, nggak perlu ribet lagi. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Yeay. Itu Ustadz, jadi kalau Ustadz lagi dakwah ke luar negeri, kemana-mana bawa Dilan Matcha Crunchy Caramel. Nah, sambil Gitu. makan Dilan, kita bisa nonton juga nih Kak. Iya, kalau misalnya Ustadz sama istri suka nonton bioskop nggak? Jarang. Jarang. Kita nonton di rumah. Tapi ini lagi heboh banget nih di bioskop karena ada film terbaru yaitu Dilan ITB 1997 ya. Jadi ini film yang dibintangi sama Ariel ya. Nah, jadi tanggal 30 April ini sudah ada di bioskop kesayangan kalian. Dan Dilan juga mau bagi-bagi promo nih, ada promo tiket pembelian film Dilan ya. Caranya gampang banget, kalian beli tiket di bioskop aplikasi GoPay, kalian akan dapetin gratis biaya admin plus cashback sampai dengan Rp25.000, oke? Dan promo ini se-Indonesia. Nah, ya. kalau mau beli tiket langsung pakai aplikasi GoPay aja ya. Betul. Ustadz, kita balik lagi ya. Kalau kita berbicara tentang nafkah, ya, seorang suami, seorang laki-laki itu lebih mendahulukan menafkahi istrinya apa menafkahi ibunya? Nah, itu banyak yang didebatin tuh, Ustaz. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, seorang laki-laki, makanya anak saya laki-laki 2. Ya. Anak laki-laki saya 2 dilatih banget jadi laki-laki. Ya. Tanggung jawabnya, keberaniannya, keputusannya, visinya. Supaya apa? Setelah saya wafat nanti, dia akan jadi laki-laki sejati yang dia akan mampu mengcover semua biaya hidup istrinya, dan juga ibunya, dan juga anak perempuannya jika ada. Nah, yang pertama, nafkah seorang anak kemana? Yang satu adalah ke istrinya. Yang kedua adalah ke ibunya. Dua-dua sama. Sejajar. Ada mantan istri, tapi gak ada mantan ibu. Jangan lupa. Dan jangan lupa, ternyata anak-anak laki-laki yang rezekinya berkah berlimpah, dia sayang sama istrinya. Beneran. Jadi dari doa istri. Iya. Saya ngerasa banget, rezeki saya tuh Masya Allah, dari mana-mana jalannya. Ternyata apa? Oh, karena bersikap baik sama istri. Dan jangan lupa, ternyata di balik laki-laki hebat, ada 2 sayap yang mengepak. Sayap pertama adalah istrinya, sayap yang kedua adalah ibunya. Nah, Ji, ini saya mau cerita ya. Nggak pernah saya cerita di tempat manapun loh. Rumah tangga saya hampir pisah. Tahun keberapa? Serius. Tahun ke-7. Itu sampai ingat tuh tahun itu. Iya, tahun ke-7. sakit banget. Iya. Istri saya udah give up. Iya. Kenapa? Ibu saya luka jiwa. Iya. Dari bapak suaminya. Iya. Dia tinggal di rumah saya. Iya. Ini orang luka. Iya. Istri saya tinggal di rumah, merasa ratu yang punya rumah. Iya. Saya anak bingung memperlakukan ibu. Harus gimana? Harus bagaimana dan memperlakukan istri. Dan istri dan ibu sering cekcok. Oh, dulu itu. Iya, karena ibu saya menganggap bahwa kamu itu adalah bukan anakku, kamu ngambil anakku. Istri bilang, aku ratu di sini yang punya rumah. Saya kejepit sandwich. Ya. Alhamdulillah berhasil lerai. Kenapa? Karena saya bilang sama istri saya, coba kamu jadi aku sehari aja.
Kamu bayangin aku jadi sehari aja, kenapa? Kamu nggak pernah kan aku minta punya ibu kayak gitu, sakit. 2 kali loh ibu saya cerai. 2 kali loh ibu saya sakit. Rasakan jadi aku. Aku nggak akan bisa terbang tinggi kalau sayapku cuma 1. Tolong aku. Kamu sayap yang kedua, kepak juga. Dan benar, setelah itu ibu saya dan istri harmonis. Sampai ibu saya wafat, istri saya yang beresin semuanya. Itu juga karena sosok istri yang mau belajar ya. Iya. Kalau kadang istri yang batu, nggak mau belajar, ya kan, egois. Makanya sering terjadi bahwa istri sama mertua udah kayak kucing sama anjing. Nggak akan bisa akur. Dan 40% perceraian karena itu konflik itu ya. menantu mertua. Dan itu bahaya banget. Karena istri menganggap itu rumahnya. Ya. Sementara ibu merasa bahwa itu kan anakku yang kamu nikahi. Ya. Anakku lebih berhak ke aku dong. Ya. Sementara istri bilang, dia suamiku loh. Gak ada yang salah dua-duanya. Dua-duanya gak ada yang salah. Karena dua-dua sayap. Ya. Akhirnya ketika saya dua-duanya bisa diakurin, saya terbang tinggi sekarang. Terbang tinggi. Ibu saya support dengan doanya tembus langit. Istri saya sumber keberkahan. Jadi lengkap. Ya karena balik lagi kalau di Indonesia itu kan kita menikah bukan hanya dengan satu orang tapi satu keluarga. Kalau bule kan ya udah gue nikah, gue bawa lu nikah, udah gue bawa lu pergi tinggal hidup berdua. Kalau di sini kan nggak bisa. Saat ini konklusi tentang broken home ya. Bagi anak-anak korban broken home atau seorang istri atau suami pasti juga punya penderitaan yang sama. Jadi yang berdampak dari broken home itu sebenarnya bukan hanya anak, tapi yang pisah pun dia berdampak juga. Betul. Apa cara yang paling mudah dan paling ampuh untuk bisa merilis agar luka itu tidak semakin dalam? Broken home itu bukan luka fisik, dia luka jiwa. Ya. Kalau luka fisik bawa ke rumah sakit sembuh. Ya. Ji Igun, maaf saya cubit, sobel. Ya. Bawa ke rumah sakit sembuh. Ji Igun saya sobek, robek, sembuh. Jiwa kagak bisa. Makanya luka jiwa hanya sembuh kepada yang menciptakan jiwa. Allah. Makanya Allah bilang, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwa dan merugilah mereka yang mengotorinya. Makanya mensucikan jiwa dengan apa? Zikir, sholat, dekat sama Quran, ikut pengajian, sembuh luka jiwa. Ya. Sama satu lagi, benar nggak kalau poinnya adalah memaafkan? Benar, itu teori. Ya. Memaafkan itu paling berat. Ya. Tapi itu paling bisa mengobati. Banget. Karena dari luka jiwa itu bisa jadi ke penyakit, bisa jadi ke kanker, bisa jadi ke tumor, bisa jadi ke penyakit-penyakit luka jiwa lainnya. Dampaknya ke luka fisik. Ya. Makanya orang bilang, hati-hati loh dengan luka jiwa. Hati-hati loh Papam. Orang yang luka jiwa biasanya pura-pura tegar. Ya. Pura-pura baik-baik aja. Padahal sakit. Padahal hancurnya lagi hancur-hancuran. Itu yang ngeri. Karena nggak kelihatan. Ya kan? Makanya luka jiwa ini harus sembuh. Makanya saya bilang, ya udah. Saya bilang, yuk kita buat teman saya awalnya. Ustadz harus punya event yang bisa nyembuhin luka jiwa banyak orang. Kapan ada lagi dalam waktu dekat Ustadz? Bulan Juni. Bulan Juni? Iya, tanggal 21. Nanti lihat aja di Instagramnya, Broken Home Healing. Ya. Itu Allahu Akbar yang daftar berudak. Ternyata semuanya luka jiwa yang hadir. Dan pulang-pulang terilis. Kayak maafin tadi. Maaf memang mudah. Orang bilang ke saya, udah Ustadz maafin ya ayah. Aku paling gedek denger gini, sabar. Tuh gitu. Yang nyuruh orang sabar kayaknya gampang banget ya. Sabar. Tuh. Iya kan? Sabar. Nadanya harus gitu nih. Apalagi pakai sabar Bu. Nah itu. Bunya lebih panjang. Apalagi yang bilang apa? Maafin, udah maafin. Enak aja. Masalahnya maafin itu, memberi maaf itu lebih berat daripada minta maaf. Ya. Saya nabrak mobil Igun, saya bilang, jeger, Ji, maaf. Enak ya? Igunnya? Aku kemarin sholat di Senayan City. Aku lagi bangun dari sujud, mau berdiri, kaki aku tuh kena kepala orang yang ada di belakang aku. Allah. Nah, terus aku kepikiran sampai hari ini belum minta maaf. Karena aku udah selesai, dia masih sholat. Kalau buat kamu yang lagi nonton ini, aku minta maaf ya, gitu. Jadi aku kayak punya perasaan gitu loh, Ustadz. Jadi dari duduk, terus dia kena kepala aku, gitu. Aduh. Gitu.
Ya gitu. Jadi buat yang keinjak kepalanya sama kakak, sabar Bu. Enggak, tapi ini benar karena maksudnya aku nggak ada kesempatan untuk meminta maaf gitu. Jadi siapapun yang kemarin sempat sholat bareng di masjid di musola di Senayan City, aku minta maaf ya. Oh, ya memang maaf itu bahkan sampai di Quran, Papa. Di Quran tuh Allah bilang gini, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ya. Jadi memaafkan itu ciri-ciri orang bertakwa dan orang takwa dijamin surga. Amin insyaallah. Karena memang memaafkan tuh nggak mudah. Sakitnya. Betul. Enak aja. Ya karena harus melawan ego dan segala macam. Ya. Ego. Ya kemudian enakin dia gitu kan kata kita. Enak aja lu enak gitu. Aja. Padahal. Sabar. Ambil kepala. Nice. Ya Allah. Apa yang Ustadz mau sampaikan buat anak-anak dan juga istri? Dapat foto di mana itu? Aku kebetulan memang kerjasama sama mesin fotokopi di Bogor. Itu surga saya, Ji. Saya nggak akan lukain hati anak-anak saya, Ji. Nggak akan lukain istri saya, Ji. Itu surga kami, Ji. Kalau biasa Ustadz dakwah, istri juga dakwah, anak-anak di rumah sama siapa, Ustadz? Sama ibunya. Rumah kami kecil, Ji. Ji Igun belum sempurna sahabatan sama saya. Kalau belum ke rumah saya, Ji. Rumah kami kecil. Tapi baiti janati, surga di rumah. Kalau pulang, tuh yang kecil. Ami. Itu yang nggak saya dapatin dulu di masa kecil. Yang gede, alhamdulillah diterima di kampus terbaik di Jepang sekarang. Yang gede berarti sekarang usianya? Sekarang 21 tahun. Wow. Dia diterima di kampus terbaik di Jepang. Dan kampus tertua di Jepang, namanya Keio University. Oke. Dan hafal Quran. Masya Allah. Masya Allah. Dan istri saya, Masya Allah, itu wanita paling baik di dunia setelah ibu saya. Kayaknya kalau istri nggak pernah cembetut ya, mukanya emang smile face. Bukan cuma itu istri solihah, nggak pernah banyak minta, demi Allah. Nggak pernah banyak minta. Cincin dia habis, saya jual buat bayar kontrakan rumah. Gelangnya habis, semuanya habis buat kontrakan rumah. Makanya Ji Igun tahu aja kelemahan saya. Saya paling nggak bisa dinampain foto keluarga. Saya sayang banget. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya banyak keluarga ya, Masya Allah. Amin. Itu surga saya tuh. Makasih ya Ji, udah Kalau bisa nangis. Yang kakak siapa namanya? Alif. Alif. Muhammad Fatih Alif. Kalau adik? Adik bedanya 10 tahun. Jadi kakaknya udah kuliah, adiknya masih kelas 3 SD. Adik Sajat. Sajat. Kenapa Sajat? Karena saya 3.650 malam sujud. Minta anak lagi. Baru dikasih. Allah baru kasih. Jadi 10 tahun saya doa, baru dikasih. Namanya Sajat. Dia selalu bersujud. Itu anak soleh banget. Masya Allah. Gak pernah seumur hidup saya ya punya anak tuh teriak-teriak. Sholat, baca Quran. Enggak. Sholatnya 5 waktu semua, ke masjid semua tuh. Ini surga saya Ji. Aduh, bisaan Ji Igun buat saya gak kuat. Dari tadi saya nahan-nahan nangis. Kirain ada apa menekir. Tahan. Manggilnya mama atau bunda atau ibu? Ji, itu ibu saya Ji. Saya manggilnya mama. Dia wanita yang paling besar jasanya ngelahirin saya Ji. Dia wanita yang penuh luka. Itu wanita hebat Ji. Sama kayak Ji Igun sayang banget sama mama. Makanya rezekinya Ji Igun berkah. Tahu nggak rezekinya Ji Igun berkah tuh karena doanya mama. Kalau Ustadz paling rindu dari mama apa? Masakannya Ji. Demi Allah nggak keganti. Buat teman-teman yang rindu ibunya, saya doain rezekinya berkah berlimpah ya Allah. Ya Allah, amin. Dan buat anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, sama ibunya, rezekinya mampet. Pantes saya tuh ngelihat apa rahasia Ji Igun tuh rezekinya dari mana-mana tuh atas bawah. Rupanya dia sayang banget sama ibunya. Ji, ibu saya meninggal di pelukan saya Ji. Nanti kalau mama satu saat ajalnya datang, Ji Igun yang harus menyelesaikan semua. Mandinya, imaminnya, Ji Igun. Beneran. Bismillah nanti saatnya tiba.
Nanti Ji Igun tahu rasanya bagaimana perginya ibu. Oh, luka terdalam, Ji. Susah dijelaskan sama orang yang belum merasakan. Ini wanita paling hebat dalam hidup saya. Ditinggal sama suaminya, dilukai sama suaminya. Dia tegar berdiri. Salam saya buat semua ibu-ibu hebat di rumah, dimanapun berada. Buat anak-anak semuanya, sayangin ibu kalian. Demi Allah, nanti kalau kalian nggak punya ibu, kalian tahu rasanya. Ustadz, di momen yang baik ini, kita doain yuk buat orang tua kita, buat istri, buat keluarga, buat orang-orang yang selalu ada di hati kita. Karena saya percaya dengan kekuatan doa, kita nggak saling kenal aja, kalau bisa mendoakan, energinya insya Allah nyampe, Ustaz. Minta keikhlasannya Ustadz, kita sama-sama. Insya Allah yang menyaksikan tayangan ini, yang tadinya jauh dari keluarga, jauh dari ibu, punya permasalahan keluarga, insya Allah diberikan jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan kami teman-teman yang baik. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kami rezeki yang baik. Ya Allah, terima kasih Engkau anugerahkan kami orang tua yang baik. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Sebesar apapun dosa-dosa mereka, ampuni kedua orang tua kami, ya Rabb. Sebesar apapun luka yang mereka tanamkan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Jika mereka sudah wafat, lapangkan kuburnya. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Jika mereka masih hidup, angkat sakit-sakit dari tubuhnya. Bukakan pintu-pintu rizkinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Kepada siapapun yang mendengar doa ini, berikan mereka rizki untuk muliakan orang tuanya, ya Allah. Andai kami punya harta sebanyak dunia dan seisinya, kami tak mampu membalas cinta orang tua kami, ya Allah. Muliakan orang tua kami, ya Allah. Maafkan orang tua kami, ya Allah. Sebesar apapun dosanya, maafkan mereka, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Ustadz. Customer, podcast kita hari ini ditutup dengan doa. Apabila dirasa masih kurang, ambil wudhu, ambil sejadah, lanjutkan dengan doa-doa kalian. Betul, Ji. Betul. Karena doa itu tidak ada akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih ya Ustadz. Igun tahu hot button saya, ngeri.